warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Galih Aulia Murtianjani, biasa dipanggil Aulia. Aku seorang mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2021. Nah, di video ini aku mau sedikit berbagi cerita pengalamanku. Bisa dibilang ini pengalaman yang tidak terlupakan ya. Pengalamanku sewaktu mendaki gunung. Jadi, kok nggak takut sih mendaki gunung? Rasanya gimana? Apa yang harus dipersiapkan? Barang-barang apa yang harus dibawa? So, tonton terus video ini sampai akhir ya. Jadi, pada tanggal 22 Desember 2019, aku sama temanku memutuskan untuk mendaki gunung. Tapi sebelum tanggal itu, aku sama temanku ini punya beberapa rencana liburan. Kan waktu itu lagi liburan sekolah. Jadi, punya rencana, ada beberapa tempat yang ingin kita tuju. Tapi karena liburannya itu tidak lama ya, coba kalau lama mungkin bisa mengunjungi satu-satu dari daftar tersebut. Akhirnya kita persingkat waktu, kita benar-benar pengen mendaki gunung. Oke, kita mendaki gunung. Nah, setelah memutuskan itu, ada beberapa gunung dari saran-saran teman-teman lainnya itu cocok buat pemula, karena aku sama temanku ini belum sama sekali mendaki gunung. Nah, gunung itu ada Gunung Lawu di daerah Jawa Tengah, ada Gunung Guntur daerah Jawa Barat, Gunung Buta itu di daerah Jawa Barat juga kalau nggak salah, terus ada Gunung Pundak itu di daerah Jawa Timur, sama Gunung Penanggungan daerah Jawa Timur. Nah, jadi bingung kan kita milih yang mana? Semuanya tuh menurutku cocok buat pemula, tapi ada beberapa yang bilang juga kalau lebih baik itu buat pemula itu mendaki gunung yang ketinggiannya itu di bawah 1000 atau bisa 1000 pas atau bisa 1000 lebih, jangan sampai 2000, karena itu apa ya, belum kuat aja gitu buat pemula, kurang pas buat pemula, nanti takutnya itu kaget buat pemula untuk ketinggian yang 2000 ke atas. Akhirnya kita pilih lagi nih dari 4 gunung tersebut tadi. Akhirnya kita memilih di Gunung Penanggungan daerah Trawas Jawa Timur. Nah, oke, kita setuju ke sana. Tapi yang jadi permasalahannya itu kita belum menemukan pendamping buat pendakian nantinya, karena aku sama temenku kan pemula, jadi benar-benar butuh pendamping gitu buat nanti lancarnya perjalanan gitu. Terus aku suruh temanku ini kan buat cari orang yang sukarela gitu bantu kita dalam pendakian nantinya gitu. Akhirnya temanku cari nih, ada beberapa orang yang nawarin juga mau gitu membantu pendakian nantinya. Tapi aku sama temanku kan menentukan tanggal ya, tanggal 22 Desember itu. Nah, ada yang nggak bisa tanggal tersebut, ada hal lain lah gitu. Akhirnya kita cari lagi buat yang sukarela gitu. Nemunya tuh 2 orang, 2 cowok. Dan oke, kita memutuskan ya udah ini aja gitu. Akhirnya 2 cowok 2 cewek jadi 4. Terus setelah kita menentukan tadi, terus aku sama temenku tanya nih buat yang sudah profesional dalam hal pendakian ya, tanya apa saja yang harus dipersiapkan, terus lalu barang-barang apa saja yang harus dibawa gitu, nantinya tuh nanti ngapain gitu. Akhirnya beliau ini ngomong sama aku sama temenku, nyaranin buat olahraga buat bisa apa ya, nanti itu fisiknya kuat buat pendakian, karena jangan remehkan gunung gitu kan. Oke, aku sama temanku setiap hari itu sebelum pendakian olahraga dulu sama temanku. Semangat banget karena pengen daki gitu ya. Setelah olahraga menurutku itu sudah pas, aku tanya lagi barang-barang apa saja yang harus dipersiapkan, yang harus dibawa gitu. Terus mereka bilang yang pasti sih logistik ya. Jadi logistik itu makanan makanan gitu kan, cemilan gitu, makanan ringan yang dibawa biar tidak berat-berat banget. Terus habis gitu bawa jaket juga katanya, karena di gunung itu emang dingin banget gitu kan. Terus kalau misal kena hipotermia itu bakal, waduh, itu sangat apa ya, gejala yang sangat dihindari sewaktu mendaki gunung. Jadi akhirnya kita memutuskan oke, kita turutin ini karena emang bener-bener kita nggak tahu kan ya harus apa saja.
Oke, setelah bawa jaket, bajunya itu cuma sedikit karena kan kita di sana itu nggak ada toilet kan ya, cuma ganti gitu aja, jadi mending bawa baju sedikit itu biar nggak berat-berat bawaannya itu. Oke, akhirnya sudah persiapan segala macem, kita memutuskan untuk tanggal 22 Desember itu berangkat jam 11 siang. Itu aku ngumpul di temanku, semuanya ngumpul di rumahnya temanku. Akhirnya oke, kita jam 11 berangkat mulai. Di perjalanan itu membutuhkan waktu yang lumayan. Sebenarnya ini tuh perjalanan itu cepet karena masih di daerah gitu kan, masih di daerah kita, di daerah Jawa Timur. Berhubung waktu itu tuh lagi hujan, jadi kita tuh kejebak hujan, dan hujannya tuh gak reda-reda gitu, lama banget gitu, sampai menjelang sore gitu jam 3-an. Nah itu baru selesai hujannya. Terus akhirnya setelah selesai kita jalan lagi, lanjutin menuju ke Gunung Penanggungan. Nah karena keputusannya itu di Gunung Penanggungan ya, jadi kita ke sana di daerah Trawas, Jawa Timur. Setelah sampai ke sana kita bersih-bersih badan dulu, istirahat dulu. Itu ke sana sampai jam 3:30 kalau nggak salah. Setelah bersih-bersih kita packing dulu barang-barang, kita tata ulang barang-barangnya itu. Setelah itu kita makan sebelum berangkat, setelah makan kita mulai pendakian. Nah sebelum mulai ini kita berdoa dulu gitu kan ya, biar selamat sampai atas, sampai puncak, sampai pulang kembali dengan selamat. Setelah berdoa kita mulai pendakian itu jam 5 sore, itu mau petang kan ya, karena dari 2 orang tadi cowok itu bilang lebih baik pendakian malam karena apa ya, suasana malam itu enak gitu daripada pagi, nggak tahu kenapa katanya gitu. Oke, kita ngikut kan ya, pendakian malam. Setelah itu kita jalan, itu butuh waktu 15 menit 20 menit gitu, kita sampai di pos 1. Nah pos 1 ini masih ramai karena belum malam-malam banget ya, masih lama, masih ramai. Terus ada beberapa warga juga yang di sana itu buat ngopi, makan gitu-gitu, masih ada warung. Nah setelah kita istirahat sebentar, kita memutuskan untuk jalan kembali, jalan menuju ke pos 2. Nah di pos 2 ini kita juga nggak butuh waktu yang lama, masih dekat, sekitar 15 menitan gitu sudah nyampe. Nah di pos 2 ini kebetulan lagi azan maghrib. Nah azan maghrib kita berhenti dulu di pos 2. Setelah berhenti kita sholat dulu segala macam. Akhirnya kita lanjut nih di pos 2. Nah kan itu sudah mulai malam kan ya, suasananya itu sudah agak beda gitu kan, mulai malam. Akhirnya oke, jalan lagi. Terus waktu di perjalanan itu kita benar-benar nggak bisa lihat ya jalurnya itu seperti apa, medannya itu seperti apa gitu, nggak bisa lihat. Tapi kita kan pakai kayak lampu gitu kan, lampu buat pendakian. Kalau buat biasanya tim sar itu kalau nggak salah itu namanya headlamp. Nah itu kan dipakai di kepala gini, diikat. Nah penerangannya itu cuma segitu gitu kan ya. Akhirnya oke, kita pakai itu semua, tapi benar-benar nggak bisa terang banget gitu kan, cuma beberapa penerangan dari pendakian lain, para pendaki lain itu dibantu itu kan. Akhirnya jalan. Terus di pos 3 itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya, sekitar 45 menit 50 menit gitu, itu sudah sampai di pos 3. Nah di pos 3 ini kan waktu itu kayaknya nggak ada warung ya, jadi mentok di pos 2 itu masih ada warung. Di pos 3 itu nggak ada warung sama sekali, bener-bener cuma kayak gubuk gitu aja buat istirahat para pendaki biasanya. Oke, kita istirahat dulu sebentar karena bener-bener lama gitu, jalurnya juga nggak rata, batu-batu semua gitu. Akhirnya kita istirahat sebentar, makan, nyemil gitu-gitu, karena apa ya, menguras tenaga. Terus habis itu kita memakai jaket karena dingin banget, itu dingin, beneran dingin. Belum sampai puncak aja sudah kerasa dingin. Terus akhirnya kita pakai jaket. Terus kita lanjut lagi nih menuju ke pos 4.
Nah, di perjalanan ini kan benar-benar jalurnya itu terjal batu-batu besar gitu kan, bukan tanah. Tadi di pos 1, pos 2 itu masih tanah, tapi menuju ke pos 3 itu kayak kerikil-kerikil gitu-gitu. Terus ini menuju ke pos 4 malah batu-batu besar, sudah mulai kayak terjal gitu jalurnya. Akhirnya butuh waktu yang lama ini, bisa sejam lebih, 1,5 jam itu kita belum sampai-sampai. Dari pos 3 ke pos 4 itu belum sampai-sampai. Benar-benar apa ya, kita semua itu menikmati perjalanan malam itu, nggak ngeluh sih. Karena kalau misal pagi itu katanya mudah ngeluh, mudah capek, tapi kalau malam ini kan kita nggak lihat jalur ya, jadi jalan aja gitu, nggak kerasa apa-apa. Emang bener sih, aku ngerasain kayak gitu. Terus sekitar 1,5 jam itu kan sampai sampai pos 4. Nah, pos 4 itu sudah benar-benar sepi, malam kan, hening gitu. Ada suara-suara burung, daun kena angin, udah gitu-gitu aja. Agak gimana gitu, serem ya. Terus akhirnya kita istirahat nih. Karena benar-benar butuh waktu lama ya untuk sampai ke pos 4, istirahat. Kita ngomong-ngomong dulu, berbincang. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, kita itu memutuskan buat mendirikan tenda di pos 5, tapi bayangan, bukan pos 5. Bukan pos 5 aslinya, tapi bayangan. Jadi dari pos 4 itu ke pos 5 bayangan, terus ke pos 5 asli. Nah, jadi kita memutuskan ke pos 5 bayangan dulu karena apa ya, kondisinya itu tidak memungkinkan untuk lanjut ke pos 5 buat mendirikan tenda gitu. Akhirnya dari pos 4 itu kita lanjut ke pos 5 bayangan buat mendirikan tenda. Sampai di sana itu sekitar 30 menitan gitu ya. Bisa 45 menitan kalau nggak kuat. Jadi lambat gitu kan perjalanannya. Kita sampai sana pukul 9 malam pas sampai sana. Akhirnya setelah sampai di pos 5 bayangan itu, kita langsung mendirikan tenda, ngeluarin barang-barang buat masak, buat makan malam gitu kan ya. Terus habis masak, habis makan-makan, kita istirahat karena besoknya itu mulai start ke puncak gitu kan ya. Puncak sih tinggal beberapa pos. Cuma kita nggak mau nekat gitu, mau ke sana malam-malam. Akhirnya memutuskan mendirikan tenda di pos 5 bayangan itu. Setelah itu paginya itu kita start mulai jam 5 pagi, kita mulai pendakian, barang-barang ditinggal di tenda. Terus waktu di puncak itu membawa barang secukupnya kayak handphone gitu kan ya. Akhirnya start jam 5 pagi itu banyak orang yang melakukan pendakian ke puncak itu pagi jam segitu, jam 5. Akhirnya bareng-bareng jam 5 perjalanan itu membutuhkan waktu 1 jam lebih karena yaitu melewati beberapa pos dulu baru ke puncak gitu. Akhirnya setelah sampai puncak, bener-bener itu view-nya itu bagus banget, pemandangannya bagus banget, nggak nyesel aku kesana. Emang apa ya, pengalaman yang tak terlupakan gitu kan. View-nya bagus, pokoknya sejuk gitu. Akhirnya foto-foto kan ya, soalnya bener-bener nggak bisa berlama-lama di sana. Foto-foto buat kenangan gitu, terus bincang-bincang sedikit dengan pendaki lain, tanya asal di mana, gimana pendakian kali ini gitu-gitu. Setelah di puncak itu kita cukup lama ya, karena emang bener-bener view-nya itu nggak bisa dilewatkan gitu. Terus setelah foto-foto tadi, berbincang-bincang, kita memutuskan untuk turun menuju tenda yang ada di pos bayangan tadi, pos 5 bayangan. Kita turun, setelah sampai di pos 5 bayangan, kita nyemil karena masakan belum jadi nyemil dulu buat mengganjal perut. Terus setelah istirahat sambil nyemil itu tadi, kita memutuskan untuk memasak bareng-bareng. Nah, memasak ini kan barang-barang yang dibawa sebelum naik itu kita habiskan gitu kan, buat biar tasnya itu nggak berat. Kita habiskan semuanya, kita keluarkan, kita masak. Setelah dimasak, kita bereskan sampah-sampah gitu kan, biar nggak mencemari lingkungan. Terus habis gitu kita packing lagi buat turun, karena benar-benar waktunya itu tidak bisa lama. Kita turun, kita packing segala macam. Setelah semuanya sudah dipersiapkan,
kita turun. Oke, turun itu sekitar jam 10-an atau setengah 11 siang gitu. Kita turun. Nah, turun ini aku benar-benar ngelihat jelas jalurnya itu seperti apa, dan emang benar-benar terjal jalurnya, karena yang waktu naik itu kan malam jadi nggak kelihatan. Nah, jalur yang ini tuh pagi benar-benar kelihatan dengan mata, terjal banget, batu-batu besar tuh kita sampai kayak manjat gitu kan. Nah, itu kita mengeluh karena emang benar-benar apa ya, ngelihatnya itu sulit gitu kan. Beda kalau malam, kan gelap, kita nggak kelihatan, jadi lanjut aja gitu buat jalan gitu. Terus akhirnya setelah beberapa jam ya, akhirnya kita sampai di base camp dengan selamat. Kita bersih-bersih, packing kembali. Terus habis bersih-bersih itu istirahat, habis itu makan. Nah, makan terus kita bayar. Habis bayar itu kita memutuskan untuk pulang. Nah, itu tadi sedikit cerita pengalamanku sewaktu mendaki gunung. Semoga kalian suka, semoga tertarik dengan naik gunung dan tidak takut dengan gunung. Terus jaga kebersihan juga di sana, agar tidak merusak pemandangan, merusak lingkungan juga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga alam gitu kan. Semua itu dari kesadaran kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.